Oke, kali ini kita bakal ngomongin soal masa depan belajar. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan soal gawai-gawai canggih loh. Justru ini soal apa yang ada di kepala kita, pola pikir kita, dan gimana AI atau kecerdasan artifisial bakal mengubah semuanya. Coba deh, kita kan sering banget ya fokus sama teknologi yang ada di luar sana. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana kalau kunci buat ngadepin masa depan itu sebetulnya bukan di gawai kita, tapi ya di dalam pikiran kita sendiri? Yuk, kita coba bedah ide ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Anggap aja pikiran kita itu punya semacam sistem operasi internal. Nah, sistem inilah yang ternyata nentuin segalanya. Jadi, apa sih sebenarnya pola pikir itu? Gampangnya gini, anggap aja ini tuh kayak kumpulan keyakinan yang jadi fondasi kita. Kumpulan keyakinan inilah yang nentuin cara kita ngelihat dunia dan akhirnya ya nentuin tindakan dan hasil yang kita dapat. Nah, ternyata nih pola pikir itu ada dua jenis utama. Di satu sisi, ada yang namanya pola pikir tetap. Ini tuh keyakinan kalau kemampuan kita ya segitu-gitu aja, udah dari sananya. Di sisi lain, ada pola pikir bertumbuh, yang percaya kalau kemampuan kita itu bisa banget dikembangin lewat usaha dan latihan. Perbedaannya tuh kedengaran banget dari suara di dalam kepala kita. Kalau pola pikir tetap, pas gagal, suaranya bilang, "Yah, gagal, berarti emang saya nggak mampu." Beda banget sama pola pikir bertumbuh, yang suaranya bakal bilang, "Oke, gagal, berarti ada yang perlu saya pelajari, terus coba lagi." Nah, coba jujur, suara mana nih yang lebih sering Anda dengar? Oke, tadi kita udah ngomongin sistem operasi di dalam diri kita kan? Sekarang yuk kita geser ke alat eksternal baru yang lagi heboh banget dan bener-bener kuat. Kecerdasan artifisial. Jadi AI itu apaan sih sebenarnya? Simpelnya gini, AI itu program komputer yang dibikin buat niru cara kerja otak manusia. Dia bisa bikin keputusan, ngasih alasan, dan yang paling penting nih, dia bisa belajar dari pengalaman. Mirip-mirip kayak kita lah. Terus, gimana cara AI belajar? Prosesnya bisa kita lihat dalam 3 langkah simpel. Pertama, masukan. AI dikasih makan data yang banyak banget, bisa teks, gambar, angka. Kedua, proses. Model AI-nya dilatih buat nemuin pola-pola dari data tadi. Terakhir, yang ketiga, luaran. AI pakai pola itu buat bikin prediksi, keputusan, atau bahkan bikin konten baru. Oke, kita udah lihat gimana cara AI belajar. Sekarang, gimana kalau kita bandingin sama cara otak kita sendiri bekerja? Ini nih, kayak kisah tentang dua otak yang berbeda. Kalau manusia, kita tuh belajarnya lewat proses yang unik banget, namanya kegagalan produktif. Mungkin kedengarannya aneh ya, gagal kok produktif? Tapi beneran, waktu kita lagi susah, bikin salah, terus coba lagi, koneksi di otak kita itu justru makin kuat. Perjuangan itulah yang bikin kita benar-benar paham sesuatu secara mendalam. Dan perbedaannya ini benar-benar mendasar. Kita, manusia, bisa belajar cuma dari beberapa pengalaman, dan kita bisa nangkep konteks, emosi, gitu kan. Nah, kalau AI, dia butuh jutaan data cuma buat ngenalin pola, tanpa benar-benar ngerti artinya. Gampangnya gini deh, kita itu berimajinasi, sementara AI, ya mereplikasi dari apa yang udah ada. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling serunya. Disinilah kedua dunia ini ketemu, pola pikir kita sebagai manusia dan kemampuan si mesin canggih ini. Ini nih pertanyaan kuncinya, karena kita tahu AI itu super kuat tapi juga punya batasan, gimana sih seharusnya pola pikir kita nyikapin dan berinteraksi sama dia biar hasilnya efektif, gitu. Kuncinya ya satu, kita harus paham batasannya. AI itu nggak bener-bener kreatif kayak kita, dia nggak punya imajinasi. Dia juga nggak punya perasaan. Dan yang paling penting buat diingat, hasil kerja AI itu sangat-sangat bergantung sama kualitas data yang kita kasih ke dia. Data jelek, ya hasilnya jelek. Nah, ini dia poin utamanya. Pola pikir bertumbuh itu ibarat sistem operasi manusia yang paling pas buat jadi partnernya AI. Kenapa? Karena rasa penasaran kita buat bertanya, ketangguhan kita buat memperbaiki kesalahannya, dan kreativitas kita buat make AI dengan bijak, itu semua pelengkap yang sempurna buat nutupin kelemahan AI. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya langsung ya. Misalnya nih, AI ngasih hasil yang salah. Kalau pakai pola pikir tetap, responnya pasti, teknologi ini nggak bisa dipercaya. Udah, selesai. Tapi, kalau pakai pola pikir bertumbuh, responnya beda. Oke, ini salah. Saya perlu cek lagi. Gimana ya caranya biar benar? Jadi, ini soal mengubah rasa frustrasi jadi kesempatan buat belajar. Lalu, apa artinya semua ini buat masa depan kita? Gini,
Ini tuh bukan lagi soal kompetisi antara kita dan mesin. Ini soal kemitraan. Inti gagasannya kuat banget dan sebenarnya simpel. Manusia dan mesin itu nggak harus bersaing, tapi justru harus berkolaborasi. Jadi, tujuannya itu bukan biar kita nggak digantiin sama AI. Bukan itu. Tujuannya adalah supaya kita, sebagai manusia, bisa jadi lebih adaptif, punya pola pikir yang terus bertumbuh, dan bisa manfaatin alat-alat canggih kayak AI buat mecahin masalah-masalah yang jauh lebih besar dari yang bisa kita selesaikan sendirian. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pemikiran buat kita renungkan. AI itu jago banget ngasih jawaban, tapi nilai sejati kita sebagai manusia, apalagi dengan pola pikir bertumbuh, itu ada di kemampuan kita buat mengajukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Jadi, pertanyaannya, apakah kita sudah ngajuin pertanyaan yang benar